Hai, welcome back to CSI Zone ya. Setelah 2 bulan ini gua vakum dulu dan sekarang ini kesempatan gua untuk kembali in frame dan kita bakal bahas satu produk terbaru dan ini yang jadi banyak perbincangan di kalangan para audiophile di sekitar komunitas audio Indonesia ya. Ini adalah Dita Project M. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go. Audio Buddy, siapa sih yang nggak kenal dengan Dita Audio? Nah, Dita Audio ini adalah perusahaan yang membuat in-ear monitor yang base-nya itu ada di Singapura. Dan mereka tuh sangat terkenal dengan line up yang menggunakan single dynamic driver. Dan IM-nya rata-rata IM premium ya. Yang gua inget sih, yang paling fenomenal sih dulu Dita The Dream ya. Ini sangat-sangat IM yang bisa dibilang fenomenal banget. Tapi kali ini mereka move on untuk membuat in-ear monitor yang desainnya tuh lebih kekinian dengan desain yang mirip-mirip seperti custom in-ear monitor. Langsung aja kita bahas mulai dari unboxing dulu, yakni Dita Project M. Nah, Audio Buddy, yuk kita unboxing apa aja yang kalian dapatkan kalau kalian beli Dita Project M. Yang pertama, kalian bakal dapetin in-ear monitor. Yang kedua, kabel modular dengan konektor 3,5 dan juga 4/4. Yang ketiga, ear tips 5 pasang dari Final Audio. Yang nggak kalah keren, case dari Dita Audio yang tampilannya cukup futuristik. Serta buku manual dan juga panduan pengguna dan kartu garansi. Wah, cukup lengkap juga ya. Yuk kita cek build quality-nya gimana sih in-ear monitor ini. Dan di tangan gue ini adalah Dita Audio Project M. Untuk build quality-nya gue akuin in-ear monitor ini itu memang didesain sangat premium. Pertama, kalian bisa lihat looks dari housingnya yang terbuat dari resin yang padat, bening, dan juga ini benar-benar dipikirin finishingnya. Dan di housingnya ini kalian bisa lihat di bagian dalamnya ada sound chamber yang terbuat dari metal dipoles, mungkin terbuat dari bahan stainless ya. Dengan logo Dita, dia menggunakan konfigurasi dual pin. Jadi buat teman-teman jangan salah beli ya, kabelnya dual pin. Memang agak mirip dengan pin QDC, tapi ini mereka bilangnya adalah dual pin. Kabelnya spesial juga by Cardas Audio. Nah, Cardas kalau udah tahu sendiri kan ini adalah salah satu produsen kabel yang ternama di dunia dari US. Kabelnya punya konfigurasi konektor yang bisa diganti. Artinya kabelnya modular, disertakan dalam paket penjualan ada konektor 4/4 dan juga 3,5. Untuk ear tip yang disertakan dalam paket penjualan ada 5 size dan ear tipnya nih dari Jepang, yakni Final Audio Type E. So, kebayangkan betapa premiumnya in-ear monitor ini. Dan kita bakal bahas masalah fitting dari in-ear monitor ini. Yang gue rasain sih memang Dita Project M ini sama halnya dengan in-ear monitor dengan desain semi-CM lainnya. In-ear monitor ini plug di telinga, anteng banget kalau dipakai. Desainnya memang kabelnya over ear dan gue nggak ngerasa kabelnya itu mengganggu ya. Untuk fittingnya bagi teman-teman yang punya ukuran kuping agak kecil ya, daun telinganya agak kecil, mungkin kerasa ini ear monitor ini agak ganjel. Tapi buat teman-teman yang ukuran telinganya normal, ukuran besar mungkin daun telinganya sama sekali nggak ada masalah. Nah, daripada penasaran, langsung kita bahas menu utamanya, yaitu pembahasan suara Dita Project M. Ngomongin suara tentu kita harus sedikit menyinggung spesifikasi dari driver Dita Project M ini. Untuk driver yang dipakai in-ear monitor ini, Dita Project M menggunakan single dynamic driver plus 1 balance air matcher. Jadi hybrid ya tuningnya. Untuk driver dynamicnya mereka menggunakan driver yang dikembangkan sendiri dengan kode PM1 Plus. Untuk frekuensi respon yang dijangkau 20 Hz sampai 20.000 kHz dan impedansinya itu cukup kecil, yakni 32 ohm, sensitivitas di 107 desibel per miliwatt at 1 kHz. Artinya Dita Project M ini cukup ramah di drive dengan setup yang tergolong portable, misal DAC dongle, DAC amplifier portable dengan baterai, ataupun dengan DAP yang kalian miliki. Dita Project M ini bisa dibilang in-ear monitor dengan tuningan yang cukup energik ya. Low frekuensinya dapet dan mid range-nya cukup sweet gitu ya. Jadi asik buat dengerin vokal-vokal cewek ataupun lagu-lagu dengan intensitas vokal yang cukup dominan.
high frekuensinya juga cukup sparkling. Sedikit tips sih buat teman-teman, mungkin ketika nyobain Dita Project M ini banyak yang menanyakan, di gue kok kerasanya terlalu detail ya, atau terlalu agak harsh kadang. Nah, Dita Project M ini punya tips buat teman-teman yang ingin menikmati potensi suara optimalnya. Jadi in-ear monitor ini memang dituning untuk bisa deep insertion. Kalian bisa pakai ear tip satu size di bawah ukuran yang mungkin kalian nyaman. Misal ketika saya pakai ear tip ukuran M nyaman, saya bakal pakai ukuran S untuk mengurangi ya suara-suara sibilance ataupun kesan suara harsh gitu ya. Dan memang Ditanya sendiri menyampaikan tipsnya seperti itu. Ini adalah yang menjadi concern buat teman-teman yang nyobain Dita Project M. Overall sih di harga 6 jutaan in-ear monitornya cukup solid dan menyajikan presentasi suara yang lumayan detail. Dan dia menggunakan dua konektor yang berbeda dan menghasilkan impresi suara yang berbeda. Ketika Dita Project M ini dipasangkan dengan setup single-ended, maka presentasinya akan lebih santai. Dan ketika kalian menggunakan setup balance, presentasi suaranya jadi lebih technical. Jadi kalian suka suara yang mana, tinggal kalian kulik-kulik aja ya. Masuk deh kita ke kesimpulan, worth it nggak sih in-ear monitor seharga 6 jutaan ini? Sebenarnya Dita Project M ini punya saingan berat di harga 5 jutaan. Dan nggak nyampe 5 jutaan pastinya. Jadi Moondrop Blessing 3. Dimana Moondrop Blessing 3 menurut gue masih jadi referensi anak-anak portable audio yang memang mereka itu cari suara yang super aman. Karena memang suaranya tuh Harman neutral ya. Dita Project M ini menghadirkan warna suara yang berbeda, di mana dia bisa menghadirkan suara yang kesannya itu sedikit lebih V-shape, namun punya teknis dan juga detail yang bisa dibilang bersaing lah dengan Moondrop. Secara build quality, gue akuin Dita Project M ini sangat-sangat mewah dan presentasinya itu bagus banget. Dan cocok buat teman-teman yang nyari in-ear monitor di kelas mid-range yang kalau dibawa ke tongkrongan nggak malu-maluin. Dan gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas dari in-ear monitor ini. Thank you banget. Kalau kalian suka dengan pembahasannya, kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman semuanya. Penasaran nyobain berbagai macam produk hi-fi berkualitas, kalian bisa mampir ke CSI Zone. Dan kalau mau beli langsung mampir aja ke marketplace ataupun ke website kita ya. See you next time dan kita akan jumpa lagi di pembahasan produk hi-fi selanjutnya.